mengecualikan informasi itu sekali lagi itu bagian dari mekanisme yang ada dalam sebuah badan publik yang dijamin oleh Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Berarti baik lagi jangan salah persepsi bahwa informasi yang dikecualikan itu bukan untuk tidak diberikan. Oh ya, apalagi kalau kita lari ke Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, orang itu berhak loh mendapatkan informasi, komunikasi. Ini berkaitan dengan HAM. Sahabat Bawaslu, kembali di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Sebelum kita mulai podcast kita nih Teh, aku pengen kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Nih, misalkan Teh Noi sebagai masyarakat. Apa sih yang Teh Noi inginkan dari sebuah badan publik? Pasti ya, lebih sederhana. Mungkin masyarakat tuh lebih pengen badan publik itu lebih terbuka, gitu, adil, ramah, pasti tentu dalam hal apapun ya. Tapi ya intinya itu transparansi dan ramah sih. Transparansi. Kalau tadi istilahnya mungkin terbuka ya, lebih ramah ya. Oke. Nah, kalau terbuka dan transparan ini dalam hal apa nih Teh? Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya atau dalam rangka apa? Segala hal sih, segala hal pasti pengennya gitu masyarakat. Ketika masyarakat tahu ada suatu lembaga, mereka juga harus tahu apa sih yang dikerjakan oleh lembaga. Jadi lebih transparan terkait dengan tugas dan fungsinya ya. Nah, ngapain aja, hasilnya apa. Oke. Tapi nih Teh, kalau kita lihat berkaca di kita sebagai Bawaslu, dalam keterbukaan informasi itu kan kita juga ada informasi yang dikecualikan. Iya. Jadi kalau kita ada informasi yang dikecualikan, kita tetap terbuka atau enggak? Udah. Harus. Kita kayaknya langsung cross check langsung ke narsum kita kali ya. Sahabat Bawaslu, kembali di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Hari ini kita kedatangan narsum kita yang dari mana sangat paham ya terkait dengan keterbukaan informasi publik. Mumpuni kalau kata Teh Noi. Hadir bersama kita di sini Pak Nana Subana, anggota Komisi Informasi Provinsi Banten yang membidangi advokasi, sosialisasi, dan edukasi. Selamat datang Pak Nana di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Halo sahabat Bawaslu. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah baik. Oke. Langsung nih Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Teh Noi. Kalau Teh Noi bilang sebagai masyarakat nih, hal yang pengen masyarakat inginkan dari sebuah badan publik adalah keterbukaan atau transparansi. Sebenarnya pentingnya sebuah keterbukaan atau transparansi bagi sebuah badan publik itu apa sih Pak? Pertama kita lihat ya, ini momennya adalah kita berada dalam sebuah negara demokrasi ya. Pertama itu, yang kedua demokrasi itu tercipta mustahil tanpa partisipasi masyarakat. Partisipasi publik itu sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Kemudian partisipasi itu tidak akan mungkin terwujud kalau lembaga tidak terbuka. Mau tahu soal apa kita tentang partisipasi kita terhadap negara melalui lembaga, misalkan Bawaslu, kalau itu tidak terbuka. Kemudian regulasi yang mengatur itu. Atas dasar itu, Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik mensyaratkan di pasal 1 ketentuan umum misalkan menyampaikan bahwa badan publik itu kita singkat saja adalah pengguna uang negara, dia badan publik. Bawaslu masuknya adalah badan publik, dia pengguna uang negara, dan ada kewajiban pertama memiliki PPID. Untuk apa PPID? Untuk membangun keterbukaan sebuah lembaga. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya sejauh mana pentingnya keterbukaan, ya penting. Kita berada dalam sebuah negara demokrasi, regulasinya jelas mengatur itu, dan ada kewajiban badan publik untuk terbuka dalam banyak hal, tidak semua hal tapi dalam banyak hal. Begitu kira-kira di awalnya. Berarti kalau tadi Bapak sampaikan tidak semua hal. Kaitannya kan kalau kita bicara klasifikasi informasi kan ada informasi yang dikecualikan. Ya. Berarti kalau kita berkaca pada kita sebagai Bawaslu. Ketika Bawaslu memiliki informasi yang dikecualikan, Bawaslu tetap terbuka. Soal terbuka atau tidak itu ukurannya bukan informasi yang dikecualikan ya.
informasi yang dikecualikan diatur dalam regulasi, informasi yang terbuka juga diatur dalam regulasi. Yang tidak terbuka itu kalau Bawaslu tidak taat asas. Nah, itu yang mungkin disebut tidak terbuka. Artinya ukurannya ketika ada informasi yang dikecualikan dalam sebuah badan publik, apakah dia terbuka atau tidak? Ya tetap terbuka secara regulasi. Namun sekali lagi kepada masyarakat saya ingin juga menyampaikan bahwa informasi yang dikecualikan itu bukan dikecualikan seumur hidup. Dia sifatnya ketat dan terbatas, ada batas waktunya. Nanti contohnya bisa saya sampaikan begitu. Nah, tapi Pak, kalau tadi Bapak bilang taat asas, Ya. asas apa tuh Pak? Asas keterbukaan yang dibangun dalam Undang-Undang 14 2008 sebagai badan publik, dia harus mengikuti itu. Saat harus membuka informasi ada mekanismenya. Saat harus mengecualikan informasi juga ada mekanismenya. Salah satu mekanisme yang penting dibangun dalam langkah mengecualikan informasi, undang-undang mengatur harus ada uji konsekuensi misalkan. Kalau Bawaslu tidak melakukan uji konsekuensi kemudian mengecualikan informasi, itu tidak sah menurut undang-undang karena dia ada aturannya yang mengatur itu, begitu tuh. Nah, gimana Pak kalau misalkan ada masyarakat merasa berkeberatan dengan satu data atau informasi yang dikecualikan oleh badan publik? Baik. Mengecualikan informasi itu tugas badan publik. Mengecualikan informasi dengan menguji konsekuensi. Uji konsekuensi itu adalah menguji maslahat dan mudaratnya sebuah informasi yang disandarkan pada pasal 17 Undang-Undang 14 2008. Di situ ada ukuran mengecualikan informasi bla 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 bla, di situ ada diatur. Kemudian kalau misalkan dan mengecualikan informasi itu tidak harus sebetulnya. Jika ada hal-hal tidak harus ada hal-hal tertentu yang harus dikecualikan, ya harus ada uji konsekuensinya. Terus kalau ada masyarakat berkeberatan terhadap informasi yang dikecualikan oleh satu badan publik, misalkan Bawaslu misalkan, ya mereka tinggal datang ke Komisi Informasi. Komisi Informasi tugasnya, kalau badan publik ini tugasnya nih dalam sebuah informasi yang dikecualikan. Badan publik tugasnya melakukan uji konsekuensi. Kalau Komisi Informasi menguji publik, jadi informasi yang dikecualikan badan publik diadukan ke Komisi Informasi, kemudian Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk menguji publik. Betulkah hasil uji konsekuensi ini akibatnya begitu? Itu KI diberi kewenangan untuk itu. Bisa jadi menguatkan hasil uji konsekuensi badan publik atau malah membatalkan. Itu ada kewenangannya di situ. Oke. Jadi ya gitu ya, sahabat Bawaslu. Disebutnya itu ketat dan terbatas. Iya. Terbatas itu begini. TIK misalkan sebagai ASN Bawaslu ya, ingin tahu keuangan Bawaslu yang belum diaudit oleh BPK, TIK boleh mengakses itu karena dia internal, itu namanya terbatas untuk seseorang yang perlu atas itu. Tapi kalau untuk publik, dia harus hasil audit lah gitu, jadi ketat dan terbatas. Tapi balik lagi ya Pak, tadi ada 2 poin sih yang saya tangkap Pak. Pertama adalah bahwa informasi yang dikecualikan itu kan tidak harus ya, masyarakat masih bisa datang ke KI. Tapi poin kedua, badan publik pun dalam mengecualikan, dalam membuat informasi yang dikecualikan mengikuti mekanisme. Tidak sebarat mengecualikan gitu. Ada mekanisme memang sudah dijalankan. Ya. Tapi sejauh ini Pak, dari selama yang Pandangan tahu ada nggak sih Pak yang Bawaslu Banten nih kira-kira ini kayaknya nih masyarakat nggak setuju nih kalau ini dikecualikan, ada nggak Pak? Sejauh ini secara kelembagaan Komisi Informasi belum menerima aduan atau belum menerima aduan bahwa mereka keberatan atas informasi yang dikecualikan oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui provinsi dan kabupaten kotanya. Sejauh ini lembaga kami belum menerima itu. Ya tentunya kan kita di Bawaslu juga terus berupaya bahwa apa yang dikecualikan harus sesuai dengan mekanisme kan, seperti yang dijelaskan. Dan itu harus disampaikan dalam sebuah daftar informasi publik agar orang tidak salah meminta informasi. Pokoknya semua apa yang disampaikan oleh daftar informasi publik dikecualikan itu harus disampaikan. Sudah di website? Sudah dong. Sudah, dan saya tahu sejak 2018 Bawaslu RI itu mengecualikan banyak sekali informasi yang dimilikinya. Salah satunya POMA misalnya. Mengecualikan informasi itu sekali lagi
Itu bagian dari mekanisme yang ada dalam sebuah badan publik yang dijamin oleh Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tapi sekali lagi sebagai lembaga Komisi Informasi tentunya terus mendorong badan publik untuk terus terbuka. Untuk apa sih gitu banyak mengecualikan informasi itu? Toh itu juga kan ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Contoh 2019 saya pernah baca bahwa Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang informasi yang dikecualikan POM C1. Ada ya, ada. POM C1 itu dikecualikan oleh Bawaslu Republik Indonesia, diputuskan. Tapi ada batas waktunya. Sejak dari TPS sampai pleno. Setelah pleno menjadi akses publik lagi untuk bisa mengakses. Artinya ada batasan waktu dan jangan juga saran kami di Komisi Informasi mengecualikan informasi itu untuk tidak memberikan informasi kepada publik, itu nggak boleh. Itu bagian dari mekanisme yang disandarkan pada pasal 17 Undang-Undang 14 2008 tadi. Berarti balik lagi jangan salah persepsi bahwa informasi yang dikecualikan itu bukan untuk tidak diberikan. Oh ya, karena dia ketat dan terbatas. Ketat dan terbatas. Karena kan ada juga informasi yang menyangkut data pribadi juga. Baik. Jadi ada juga tidak hanya untuk hal-hal yang menyangkut tujuannya tadi untuk menghalangi pemberian itu, tapi memang kebanyakan yang dikecualikan itu dari data pribadinya itu sendiri. Tapi sekali lagi saya sering bilang pengecualian informasi itu sandarannya pasal 17 Undang-Undang 14 2008. Ada di situ informasi yang dikecualikan apa aja, resikonya apa. Tapi sekali lagi kita juga harus baca pasal 18 ya. Karena di pasal 18 itu informasi yang dikecualikan menjadi gugur karena ABC ada di situ, ini berkaitan dengan pejabat publik dan lain sebagainya. Artinya tidak boleh juga kita baca pasalnya hanya satu pasal. Jadi balik lagi ya Pak, sebenarnya dengan yang Bapak sampaikan ada informasi yang dikecualikan, tapi kita harus juga melihat pasal yang lain bahwa sebenarnya ya badan publik itu memang harus terbuka gitu ya. Tidak boleh ya tidak sengaja tidak memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, kalau kita tadi kaitannya dengan badan publik harus terbuka. Sebenarnya bagaimana sih Pak cara suatu badan publik ini bisa terbuka gitu loh? Contoh di Bawaslu, bagaimana sebenarnya Bawaslu ini bisa mewujudkan keterbukaan informasi publik itu sendiri? Yang pertama kita tahu bahwa badan publik itu para pengguna uang negara. Kalau nggak mau terbuka berhentilah menggunakan uang negara. Terus yang selanjutnya, Bawaslu ini lembaga yang menjadi bagian dari pondasinya demokrasi di Indonesia. Sekali lagi teorinya adalah bahwa demokrasi itu harus mengundang partisipasi. Mengundang partisipasi itu dengan keterbukaan. Nah itu jadi begitu. Sekali lagi bahwa keterbukaan itu menjadi keharusan menurut undang-undang. Apalagi kalau kita lari ke Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, orang itu berhak loh mendapatkan informasi, komunikasi. Ini berkaitan dengan HAM. Di pasal 28F lah disebutkan di situ bahwa setiap warga negara, setiap orang boleh mendapatkan informasi untuk pengembangan diri. Nah itu kunci. Sekali-kali pemohon informasi kalau tidak mengembangkan terhadap dirinya itu juga perlu dipertanyakan. Meminta informasi hanya untuk apa misalkan. Itu menjadi ukurannya. Iya. Nah, tapi agak sedikit penasaran sih Pak. Kalau tadi Bapak bilang di undang-undang disampaikan bahwa badan publik itu wajib memiliki PPID untuk sebagai sarana keterbukaan informasi untuk meningkatkan partisipasi publik. Betul. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan keterbukaan informasi Pak, selain PPID sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh badan publik? Saya kira kalau berkacanya pada Undang-Undang 14 2008, PPID menjadi kunci keterbukaan sebuah badan publik. Lalu PPID itu harus menjadi tempat mengkonsolidasi data seisi badan publik ini. Mohon maaf saya sebutkan seisi badan publik ini. Misalkan begini, informasi keuangan punya keuangan, tapi kalau dia sudah menjadi konsumsi publik, dia datangnya harus dari PPID. Nggak boleh dong pemohon informasi datang ke Kabag Keuangan. Informasi judulnya di PPID. Ini kewajiban menurut undang-undang. Kemudian ada misalkan Bawaslu Banten ngapain aja sih selama satu periode ini, bisa bicara orang-orang pengawasan, misalkan hasil pengawasan kita ini, tapi datanya harus
konsolidasi di PPID, karena salah satu tugas PPID adalah mengkonsolidasi data seisi badan publik. Itu sih ya. Jadi sebenarnya sepenting itu PPID ya? Sepenting itu, dan mohon maaf ya saya sampaikan, ini mudah-mudahan nih Bawaslu Republik Indonesia juga merespon ini nih. Kita di Pemprov Banten nih, Pemprov Banten kita dorong bahwa PPID ini amanat undang-undang, maka dia harus dijamin secara kelembagaan, Kita tidak bicara anggaran, enggak. Yang kita ingin pastikan adalah para pengelola informasi dan dokumentasi ini harus difasilitasi dengan baik. Nah, itu sih yang menjadi pentingnya. Oke. Tapi kita merasakan sih kalau kita di Bawaslu ini banyak banget minta mahasiswa ya. Mahasiswa itu banyak untuk penelitian, untuk skripsi gitu. Dan juga ada ya masyarakat yang sekedar hanya ingin tahu gitu terkait dengan informasi di Bawaslu. Memang kita cukup merasakan ya di Bawaslu Banten betapa masyarakat ini sudah mulai terbuka lah bahwa ya memang Bawaslu sebagai badan publik ya harus publik juga ikut kontrol gitu. Betul. Terkait dengan tugas dan fungsi Bawaslu. Betul. Ya. Nah sedikit nih Pak, saya agak penasaran sebenarnya Pak. Kalau kita itu kan sekarang ini lagi tahapan nih Pak. Udah mulai tahapan untuk pemilihan 2024 akan datang gitu ya. Pemilihan belum, baru pemilu 2024 yang akan datang. Tapi kan terkait dengan informasi nih Pak, informasi yang diminta ke kita antara informasi terkait dengan tahapan dan non tahapan itu ada perbedaan limitasi waktu. Nah sebenarnya sekonsen apa sih Pak terhadap keterbukaan informasi terkait dengan tahapan ini sampai ada limitasi waktu yang lumayan berbeda gitu loh, singkat banget untuk kita sebagai badan publik, singkat dan jauh ya berbedanya gitu loh. Baik. Ya gimana? Komisi Informasi juga menaruh perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Terbukti dengan adanya Peraturan KAI Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik pemilu. Iya, ada pemilu dan pemilihan. Dia lebih progresif. Kami paham bahwa pelaksanaan tahapan itu selalu dikejar waktu. Nggak boleh dong kita memberikan informasi saat tahapannya sudah berubah. Artinya merujuk pada itu Bawaslu dan ya penyelenggara pemilu lainnya, sebutlah Bawaslu hari ini, dia adalah lembaga yang menjadi dua bagian peraturannya. Kalau sebagai badan publik umum, Bawaslu menggunakan Peraturan KAI Nomor 1 Tahun 2021 standar layanannya. Tapi kalau menjadi badan publik pemilu, dia menggunakan Perki 1 2019. Perbedaan limit pemberian informasinya yang menarik memang. Kalau di Perki 1 2019 hanya 3 hari badan publik pemilu diberi waktu untuk menanggapi sebetulnya. Menanggapi ya, memberikannya bisa didiskusikan, tapi setidaknya menanggapi itu. Merespon. Kalau di badan publik umum kan standarnya maksimal 10 hari kerja. Nah, begitu. Jadi ada progresivitas yang dibangun oleh KAI juga melalui peraturannya mendorong badan publik pemilu agar terbuka. Jadi agar membedakan. Nah, ini juga harus ada pilah-pilah informasi publiknya nih. Yang dimintanya informasi publik pemilu atau bukan. Maka dari itu penyelenggara pemilu harus punya 2 daftar informasi. Informasi publik umum, daftar informasi publik pemilu. Itu akan ada pada virtual. Oke. Nah, terakhir nih Pak, kalau tadi Bapak sampaikan Bawaslu sebagai badan publik umum dan badan publik pemilu, berat ya Pak ya, sebagai badan publik umum aja udah berat, ditambah lagi badan publik pemilu gitu ya Pak ya. Harapannya apa sih Pak untuk Bawaslu dalam mewujudkan keterbukaan informasi itu Pak? Harus ada kerjasama yang baik ya di semua sektor saya kira. Para petugas PPID ini kan para petugas teknis. Mereka tidak punya kebijakan, saya paham itu. Makanya saya bersaran sih secara umum kepada Bawaslu, terutama di Bawaslu Provinsi Banten, ada kepedulian para pimpinan terhadap akses informasi publik yang dikelola oleh PPID. Semua divisi yang ada di Bawaslu dia harus mengkonsolidasi, harus mengkonsolidasi data ke PPID. Hasil penindakannya mana yang sudah jadi produk hukum ya dia harus di-share ke PPID. PPID memberikan informasi hasil pengawasan, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Jadi kalau boleh bersaran, sejak saat ini
konsolidasinya terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi melayani masyarakat dengan keterbukaan informasi publik harus dimulai dari pimpinan sampai para petugas di PPID-nya. Itu sih sarannya. Karena kan kalau kita berbicara PPID kita tidak terlepas dari data ya Pak. Betul. Dan untuk mengumpulkan data satu lembaga ini memang butuh konsolidasi bersama. Betul. Tuh, nggak mungkin hanya petugas PPID yang bekerja, tapi memang butuh kolaborasi, komitmen dan kolaborasi dari keseluruhan. Betul. Ya. Betul. Pak Nana, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Salam keterbukaan. Salam keterbukaan. Sebenarnya apa yang kita terima hari ini mungkin bisa menjadi informasi bagi seluruh masyarakat, tapi juga menjadi tambahan informasi buat kita ya. Belajar lagi kita ya. Banyak informasi, banyak PR juga untuk terus tidak melupakan partisipasi publik bagi kita sebagai badan publik, lembaga maupun badan publik pemilu. Pak Nana, terima kasih. Harapannya jangan jadi terakhir ya Pak ya, harus datang terus ke sini, ngobrol-ngobrol lagi. Kayaknya baru sebentar nih Pak, perlu episode-episode yang lain. Ya. Seluruh sahabat Bawaslu, terima kasih sudah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube Bawaslu Banten supaya tidak kelewatan podcast-podcast kita yang lain, tentunya dengan hal-hal menarik dan juga narasumber yang tidak kalah menarik lainnya. Oleh karena itu, saya Ika pamit, saya Noi, dan juga Saya pamit, sahabat Bawaslu. Pak Nana pamit, tetap terbuka. Dari podcast Bawaslu Provinsi Banten, selalu ada cerita di balik demokrasi. Dadah.